Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyida Rahman dengan NIM 21105512095 dan saya Agung Septianingrum dengan NIM 21105121105. Pada sharing-sharing UPN Veteran Jakarta kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai penggunaan IBM Cognos Analytics untuk meningkatkan kinerja bisnis. Materi yang akan kami bawakan berjudul Analisis Dataset Superstore Cell menggunakan IBM Cognos Analytics. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan IBM Cognos Analytics dalam visualisasi data. Untuk membuat laporan dalam bentuk dashboard, kita bisa membuka menu pada IBM Cognos Analytics dan klik New dan klik Dashboard. Setelah itu kita pilih template, lalu Create, dan kita bisa pilih sumber data, select a source pada My Content. Sini kita akan menggunakan data Superstore UTS, bisa tambahkan. Lalu kita pilih bentuk visualisasi. Contohnya tag bubble. Dan kita isi kolom-kolom yang harus diisi dengan data yang sesuai. Misalnya region untuk data bubble. Size kita bisa gunakan data quantity. Dan color kita bisa gunakan data kategori barang. Dan ini adalah hasilnya. Kita bisa expand. Bisa dilihat untuk warna ungu ini untuk kategori furniture, biru untuk office supplies, dan hijau untuk teknologi. Dan untuk kuantitas terbanyak ada di wilayah sentral yang berwarna biru, yang artinya pada kategori office supplies. Ini berjumlah 26.148. Dan untuk melihat insight yang lain, kita bisa aktifkan lalu naratif insight. Sini IBM akan menemukan insight-insight yang bisa kita temukan pada data. Dan kita bisa save dengan nama yang diinginkan. Report sale. Lalu My Content, di My Content, save. Visualisasi data yang pertama ini mengenai kuantitas penjualan global pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Visualisasi data ini dibuat untuk menampilkan data kuantitas penjualan per tahun dan per wilayah, serta terdapat juga total kuantitas penjualan. Dari visualisasi di samping dapat didapatkan informasi mengenai total kuantitas penjualan barang dari setiap wilayah pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dan juga informasi total kuantitas penjualan barang per tahunnya. Informasi ini dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa penjualan tiap tahun itu selalu meningkat dan penjualan yang terbanyak itu pada wilayah sentral dengan total penjualan 41.762 barang. Selanjutnya, visualisasi data mengenai kuantitas penjualan per kategori. Visualisasi data ini dibuat untuk menampilkan kuantitas penjualan per kategori barang tiap tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2014 yang divisualisasikan dengan cluster bar yang mendefinisikan tiap tahun dengan warna. Berdasarkan visualisasi di samping, informasi yang didapat adalah kuantitas penjualan terbesar adalah pada kategori office supplies, dan kuantitas terbanyak pada kategori ini adalah pada tahun 2014 dengan 36.924 jumlah penjualan. Selanjutnya, visualisasi data mengenai kuantitas penjualan berdasarkan wilayah dan kategori. Visualisasi data ini dibuat untuk menampilkan informasi kuantitas penjualan barang berdasarkan wilayah dan kategori barang pada Superstore Sales. Berdasarkan visualisasi data di samping, informasi yang didapatkan adalah wilayah sentral dan kategori office supplies
merupakan wilayah dan kategori dengan kuantitas penjualan terbanyak dengan jumlah 26.148 penjualan barang. Dan yang terakhir, terdapat visualisasi data mengenai kuantitas pemilihan jenis pengiriman barang. Visualisasi data ini dibuat untuk menampilkan informasi kuantitas pemilihan jenis pengiriman barang pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada data ini terdapat 4 jenis pengiriman, yaitu standard class, second class, first class, dan same day, yang divisualisasikan dengan warna garis. Dan juga terdapat circle pada tiap garis yang menunjukkan tahun. Berdasarkan visualisasi di samping, informasi yang didapatkan adalah jenis pengiriman yang paling banyak digunakan adalah standard class, dengan kuantitas terbanyak di tahun 2014 dengan jumlah 36.052 penjualan dengan pengiriman standard class. Kemudian ada data biaya pengiriman per region atau per wilayah, di mana sumbernya ini terdapat atribut ship mode atau mode pengiriman yang terdiri dari 4 jenis, yaitu ada standard class atau kelas standar yang paling umum digunakan, kemudian ada second class atau kelas yang lebih tinggi daripada standard class, kemudian ada same day merupakan pengiriman di hari yang sama, dan kemudian first class merupakan pengiriman yang paling eksklusif. Kemudian di sumbu X atau atributnya shipping cost atau biaya pengiriman. Nah, di sini biaya pengirimannya merupakan jumlah dari setiap negara yang melakukan pengiriman. Jadi bukan harga dari setiap standar kelas di setiap negaranya, setiap wilayahnya, tetapi jumlah atau total biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap biaya pengiriman untuk di wilayah masing-masing. Kemudian warna-warna ini menginterpretasikan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia. Kemudian kita lihat datanya yang memiliki shipping cost atau jumlah total biaya pengiriman paling banyak, yaitu dari wilayah sentral dengan total 136.284 dengan menggunakan mode pengiriman standard class. Berarti dia orang-orang yang melakukan jual beli atau melakukan pembelian di wilayah sentral paling banyak menggunakan mode pengiriman standard class, karena jika dijumlahkan total biayanya yang paling banyak di antara lainnya. Di sini merupakan data penjualan kategori produk yang memiliki profit paling banyak di setiap negaranya. Nah, dapat kita lihat di atributnya terdapat kategori yang dimana office supplies warna biru, teknologi warna kuning, dan furniture warna hijau. Kemudian profitnya sesuai dengan ukurannya, jika semakin kecil ya ukurannya akan kecil, dan semakin besar ukurannya akan semakin besar. Kemudian kita lihat di negara Rusia, di mana dia kategori produk yang memiliki profit paling banyak adalah kategori produk furniture dengan nilai 7.620, ya artinya yang paling banyak menghasilkan keuntungan yaitu dari kategori produk furniture. Kemudian kita lihat di negara Cina, itu kategori produk yang menghasilkan profit paling banyak yaitu dari office supplies atau alat-alat kantor dengan nilai sebesar 39.773. Nah, ini akan memberikan keuntungan yang paling banyak pada negara tersebut. Kemudian di negara United States atau Amerika Serikat, kategori produk yang memiliki profit paling banyak yaitu office supplies atau alat-alat kantor dengan profit mencapai 122.490. Kemudian ada data target penjualan yang dimana atributnya terdiri dari kategori yang direpresentasikan dengan warna, yaitu teknologi dengan warna biru, furniture dengan warna hijau, dan office supplies dengan warna kuning. Kemudian profit warna hitam sebagai titik acuan kita untuk menganalisis data ini. Kemudian di sumbu Y itu ada atribut year atau tahun yang kita gunakan dari tahun 2011 hingga 2014. Kemudian di sumbu X kita menggunakan atribut sales atau hasil penjualan. Nah, dapat kita lihat hasil penjualan yang paling banyak terjadi di tahun 2014 di kategori produk teknologi dengan capaiannya itu hasil penjualannya sebesar 1.616.198 dengan profit yang didapat yaitu 234.927. Dapat dilihat bahwa hasil penjualan atau total penjualan yang dilakukan terhadap kategori produk teknologi di tahun 2014 sangatlah banyak,
namun di profitnya masih tertinggal jauh. Begitu pula di tahun-tahun sebelumnya, walaupun profitnya rendah tetapi selalu mengalami kenaikan. Begitu pula dengan hasil penjualan, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2014. Kemudian ada data target penjualan, yang dimana atributnya terdiri dari kategori yang direpresentasikan dengan warna ya. Lalu ada data penjualan per region atau per wilayah, yang dimana ada atribut sales. Jika ukurannya semakin kecil, maka nilai sales atau hasil penjualannya akan semakin kecil. Jika ukurannya semakin besar atau hasil penjualannya semakin besar, maka ukurannya akan besar pula. Kemudian ada atribut profit, yaitu keuntungan, dimana jika warnanya semakin pudar atau semakin pucat, berarti dia profit rendah. Sedangkan semakin tua warnanya atau semakin gelap, maka profitnya tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ukuran yang paling besar dan warna yang paling gelap diperoleh oleh wilayah sentral dengan jumlah sales atau hasil penjualannya sebesar 2.822.399 dan dengan profit atau keuntungannya mendapatkan sebesar 311.403. Ini merupakan sales atau hasil penjualan paling besar dari seluruh dunia atau dari seluruh wilayah, dan profit yang paling besar dari seluruh wilayah, karena memiliki warna yang paling gelap dan ukuran yang paling besar. Yang pertama, hasil analisis yang kita peroleh yaitu dari data pengiriman per wilayah, yang dimana secara keseluruhan mode pengiriman standar class itu lebih banyak digunakan di seluruh wilayah dibandingkan mode pengiriman lainnya. Ini dikarenakan biaya pengiriman menggunakan standard class itu lebih murah dibandingkan dengan first class, second class, ataupun same day. Maka strategis bisa diambil oleh para pengambil keputusan, yaitu dengan memaksimalkan penjualan di wilayah sentral dengan mode pengiriman standard class, karena di wilayah sentral ini mereka paling banyak menggunakan metode pengiriman standard class. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya di wilayah sentral, tapi di hampir seluruh wilayah mode pengiriman dengan standard class itu paling sering digunakan dibandingkan dengan mode pengiriman lainnya. Lalu yang kedua, hasil analisis data berdasarkan data penjualan kategori produk per negara. Nah, dimana kita tadi sudah lihat bahwa negara Rusia itu kategori produk yang paling banyak menghasilkan profit yaitu furnitur. Jadi furnitur ini yang paling banyak menghasilkan keuntungan daripada kategori produk lainnya. Sedangkan di negara United States atau Amerika Serikat, kategori produk yang paling banyak menghasilkan profit atau keuntungan adalah office supplies atau alat kesehatan, alat kantor. Strategi bisnis yang dapat diambil oleh pengambil keputusan yaitu dengan menjual produk atau menawarkan produk yang sudah dimiliki di negara tersebut seperti United States ataupun Rusia, yang memiliki profit tertinggi pada kategori produk yang sama dengan produk yang ingin dijual. Jadi jika kita punya produk office supplies, maka lebih baik kita memasarkannya di negara United States atau Amerika Serikat. Atau jika kita punya produk berkategori produk furnitur, lebih baik kita memasarkannya di Rusia karena dia lebih banyak memperoleh keuntungan dibandingkan kategori produk lainnya. Lalu berikutnya kita melakukan hasil analisis data terhadap data profit penjualan per tahun, yang dimana kategori produk yang paling banyak memiliki hasil penjualan atau sales dari tahun ke tahun yaitu teknologi. Jadi dari tahun 2011 hingga 2014, kategori produk teknologi itu memiliki hasil penjualan yang paling unggul dibandingkan dengan kategori produk lainnya. Sedangkan profit yang didapat di setiap kategori produk sangat rendah dibandingkan dengan hasil penjualan yang diperoleh. Jadi perbandingan cukup jauh dari hasil penjualan dengan profitnya. Maka strategi bisnis yang dapat diambil oleh pengambil keputusan yaitu dengan menjual produk yang paling banyak menghasilkan penjualan, karena artinya produk tersebut yang sering diminati para pelanggan.
Dan juga kenapa harus menjual produk yang paling banyak menghasilkan penjualan, itu karena demi mendapatkan profit yang lebih banyak pula. Disebabkan teknologi ini profit yang paling tinggi dan juga hasil penjualan yang paling tinggi, jadi lebih banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian hasil analisis kita berdasarkan data penjualan per wilayah, yaitu profit atau keuntungan yang dapat paling banyak diperoleh oleh wilayah sentral. Hal ini sejalan dengan hasil penjualan yang paling banyak, karena yang tadi sebelumnya kita lihat bahwa wilayah sentral itu memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki warna yang paling gelap di antara lainnya, di mana warna menginterpretasikan profit dan bentuk atau ukuran merepresentasikan hasil penjualan atau sales. Nah, semakin banyak hasil penjualan yang didapat, itu akan semakin banyak profit yang didapat. Jadi sejalan. Salah satu strategi yang bisa digunakan yaitu dengan melakukan penjualan sebanyak mungkin, lebih tepatnya di wilayah sentral yang tingkat pembeliannya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Kenapa tingkat pembelian lebih tinggi? Karena dia hasil penjualannya paling banyak diperoleh dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan juga profitnya juga cukup banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih banyak pula. Selanjutnya, visualisasi data kuantitas penjualan per kategori menunjukkan bahwa kategori yang paling banyak diminati dan dibeli adalah kategori office supplies atau peralatan kantor. Oleh karena itu, peningkatan stok kategori office supplies dan penurunan stok kategori lainnya yang lebih rendah nilai penjualannya mungkin dapat menjadi keputusan terbaik bagi perusahaan penjualan barang. Setelah itu, visualisasi data kuantitas penjualan global tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan bahwa penjualan terbesar berada di wilayah sentral. Oleh karena itu, strategi mendirikan bisnis penjualan barang di wilayah sentral dapat menjadi keputusan terbaik bagi perusahaan penjualan barang. Selanjutnya, visualisasi data kuantitas penjualan berdasarkan wilayah dan kategori menunjukkan bahwa penjualan terbanyak adalah pada kategori office supplies dan pada wilayah sentral dengan total penjualan sebanyak 26.148 barang. Oleh karena itu, pembangunan bisnis di wilayah sentral dan pada kategori office supplies dapat menjadi keputusan terbaik untuk perusahaan penjualan barang. Lalu, visualisasi data kuantitas pemilihan jenis pengiriman barang menunjukkan jenis pengiriman barang yang paling banyak digunakan adalah standard class. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor harga dan kemudahan mendapatkannya. Oleh karena itu, penambahan variasi pengiriman standard class dapat menjadi keputusan terbaik dalam upaya memudahkan pengguna yang membutuhkan pilihan jenis pengiriman standard class yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang ditawarkan akan relatif lebih murah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang